Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Nah, baik, mari kita lanjutkan materi matematika hari ini. Dan kali ini, setelah sebelumnya kita belajar tentang operasi hitung pada pecahan, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jangan dilupakan ya. Nah, kali ini kita akan gabungkan seluruh operasi hitung tersebut. Jadi, operasi hitung campuran pada pecahan. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga kalian dimudahkan pada saat belajar dan memahaminya dengan mudah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, Miss Tria berikan tebakan yuk. Coba kamu cari kira-kira ada 6 perbedaan pada kedua gambar tersebut. Silakan disimak. Ada perbedaannya apa aja ya? Sudah ketemu? Coba cek. Sama nggak jawaban kita? Oke. Sama? Betul? Ada 6? Good job. Oke. Nah, mari kita lanjutkan saja. Kita mulai materi kita kali ini. Sudah siap ya? Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Kalau anak Alfat pasti ingat ya, sebelumnya di kelas-kelas di bawah kelas 6, di kelas 4 mungkin ya, kalian sudah pernah membahas tentang operasi hitung campuran. Nah, kali ini kita akan mengingatnya kembali. Oke, urutan dari operasi hitung campuran, pada saat pengerjaannya ini ada beberapa urutan. Oke, mana dulu yang kita dahulukan? Ya, yang pertama yang kita dahulukan di operasi hitung campuran, kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung ya. Itu jika ada. Nah, jika tidak ada tanda kurung, adanya perkalian dan pembagian. Nah, jika kedua-duanya ada operasi hitung tersebut, maka kerjakanlah dari yang sebelah kiri. Lalu lanjutkan ke kanan. Adapun jika operasi hitungnya penjumlahan dan pengurangan, dan kedua-duanya ada, maka kerjakan juga dari yang kiri. Bagaimana jika gabungan penjumlahan dengan perkalian misalnya? Nah, kalau seperti itu berarti dahulukan perkalian atau juga pembagian dibandingkan penjumlahan maupun pengurangan. Nah, itu dia urutannya ya. Untuk lebih Oke, pada hasil akhir operasi hitung campuran itu nanti ingat ya, harus dalam bentuk pecahan paling sederhana. Jika dia sudah pecahan biasa berarti harus bentuk sederhana. Atau kamu ubah ke dalam bentuk campuran, gitu ya. Jika bisa diubah ke pecahan campuran atau bahkan harus ke bilangan asli. Misalnya gini, hasil akhirnya nanti 1/2. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi kalau dia misalnya masih 2/4, jadikan dia 1/2. Jika nanti hasil akhirnya kamu menemukannya 5/3, berarti ini kamu ubah jadi pecahan campuran ya. Nah, kalau ternyata hasil akhirnya nanti 6/3, nah jadikan dia bilangan asli. 6/3 itu sama dengan 6 dibagi 3, maka jawabannya menjadi 2. Nah, tetapi kecuali jika soalnya diminta dalam bentuk pecahan lain. Jadi kalau dimintanya desimal ya berarti kamu jawabannya harus dalam bentuk desimal, sesuaikan dengan perintah pada soal. Oke, mari kita lihat contohnya. Setelah kamu tahu urutannya, kita lihat yang pertama ya. Silakan dibaca soalnya. Sudah?
Nah, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya untuk soal berikut ini? Oke, kita lihat ya, sama nggak dengan jawaban misteri ya. Nah, untuk menyelesaikannya, ini kita selesaikan dengan cara seperti ini. Karena ibu membeli 12,5 kg, berarti kemudian ibu beli lagi 7,5 kg beras. Jadi, kamu jumlahkan 12,5 ditambah 7,5 kilo. Nah, kemudian ibu akan membagikannya ke beberapa orang. Setiap orangnya mendapatkan 2,5 kilo. Berarti yang tadi sudah dijumlahkan, kamu bagi 2,5. Seperti itu ya. Terus berapa dong hasilnya? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Setelah tadi kalimat matematika yang seperti ini, maka apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Hal yang pertama, yuk kita ubah ke campuran. Jadi semua kita ubah ke dalam bentuk yang sama, yaitu kepecahan campuran. 12,5 itu menjadi 12,5 per 10 ditambah 71/2 dibagi 2,5 itu menjadi 2,5 per 10. Ingat ya, 12-nya tetap, 0,5 ini satu angka di belakang koma, 5-nya tetap, berarti dibagi 10 karena satu angka di belakang koma. 2,5 juga sama, tulis 2, di sini ada 5 per 10. Nah, kalau sudah seperti ini diapakan? Tambah dulu atau dibagi dulu? Ya, betul sekali. Kita kerjakan yang di dalam tanda kurung. Kemudian, kita samakan penyebutnya ya. Ingat, operasi hitung penjumlahan. Penyebut harus sama. Berapa kira-kira penyebutnya? Betul sekali. Cari KPK-nya dan ketemu penyebutnya menjadi 10. Sehingga soalnya menjadi 12,5 per 10 ditambah 7. 1/2-nya berubah menjadi 5 per 10. Dibagi 25 per 10-nya ini tetap. Nah, karena penyebutnya semua sudah sama, baru deh yang dalam kurung kamu selesaikan. Oke, 20 dari mana ya? Nah, 20 ini kita lihat. Dari 12 ditambah 7 itu berapa? Ya, 19. Nah, kemudian nanti ditambah dengan pecahan ini, 5 per 10 ditambah 5 per 10. Jadi, 10 per 10. 10 per 10 itu adalah 1. Berarti tadi yang 12 tambah 7 ini 19. Oke, agak sulit menulisnya ya. Nah, jadi 19 nanti ditambah dengan 1, maka hasilnya menjadi 20. Baru kemudian dibagi 2, 5 per 10. Oke, paham ya? Oke, nah kemudian baru operasi hitung pembagian. Kita bagi deh. Masih ingat kan pembagian? Baginya kita jadikan perkalian. Nah, tapi oke, sebelumnya kita ubah dulu ke pecahan biasa, betul-betul. Nah, jadi 20-nya menjadi 20 per 1 dibagi 25 per 10. Nah, baru kita jadikan ke bentuk perkalian. Lalu disederhanakan. Ini jadi 20 per 1 dikali, dibalik atau diubah penyebutan pembilang ya, jadi 10 per 25. Oke, ini ada yang bisa dicoret ya. Silahkan kamu mau antara pembilang dan penyebutnya. Kalau kamu mau ubah yang 20 dengan 25 bisa, karena sama-sama dibagi 5, atau kamu mau membagi 10 dan 25 bisa juga, karena dia pun sama-sama bisa dibagi 5. Yang tidak boleh, kamu bagi 20 dengan 10, karena kalau kamu mau melakukan operasi hitung 20 dan 10 ini kamu harus kalikan. Nah, Mistria menggunakan 20 dan 25-nya Mistria coret. Oke, dia sama-sama dibagi 5 ya. Jadi 20 bagi 5 ini adalah 4, dan 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, ini juga bisa nih, 10 dengan 5 ya, sama-sama dibagi 5 ya. Tapi bisa juga kamu jadikan ini menjadi 40 per 5. Hasilnya adalah 8. Nah, mudah ya?
Oke, kita lihat soal yang kedua supaya kalian lebih ingat lagi akan materi ini. Nah, berikut soalnya. Silakan baca dulu ya. Oke, mudah kan? Ya, kita lihat sama tidak dengan jawaban misteri. Bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, jadi seperti ini ya. 5 dikali 1/2. Kenapa? Karena Anita belinya 5 kantong gula. Dan tiap-tiap kantong setengah atau 1/2 kg. Jadi misteri kalikan. Nah, kemudian Anita juga beli 3 kantong tepung yang masing-masing beratnya 1,5 kg, sehingga 3 kali 1,5. Ini yang masing-masing bahannya ini misteri beri tanda kurung. Nanti keduanya jika sudah diketahui hasilnya akan dijumlahkan. Gimana cara penyelesaiannya? Oke, kita ubah ke pecahan biasa dulu ya untuk memudahkan. Jadi lebih mudah nih. Berarti hasilnya menjadi 5/1 dikali 1/2 ditambah 3-nya kita ubah menjadi 3/1 dikali 15/10. Karena di belakang koma ini ada satu angka, jadi dia per 10. Setelah ini apa yang dilakukan? Dalam kurung dulu atau yang mana yang dikerjakan? Oke, betul sekali. Kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Oke, perkalian ya. Nah, berarti karena tidak ada yang bisa dibagi, pembilang dan penyebutnya, jadi langsung kita kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya, sehingga didapat 5/2 ditambah, nah yang ini ada yang bisa dibagi ya. Oke, antara 15 dan 10 kamu boleh bagi. Jadi jadi bisa dibagi nih, sama-sama dibagi 5. Atau kita lihat ada cara yang lain juga. Nah, berarti di sini 5/2 bisa juga, berat ini 5/2, nanti ditambah dengan ini kita kalikan juga boleh. Jadi 45/10. Oke. Nah, jadi sekarang bentuknya sudah penjumlahan ya. Apa yang harus dilakukan? Betul sekali. Kita samakan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya menjadi per 10. Betul sekali. Jadi yang diubah yang 5/2 ya. Itu menjadi 25/10 ditambah 45/10-nya tetap. Jumlahkan dia pembilangnya. Sehingga pembilangnya menjadi 70/10. Itu sama dengan 7. Oke. Nah, sekarang saatnya kalian untuk berlatih secara mandiri. Boleh kalian selesaikan di buku math kalian. Berapakah hasil dari 2/5 ditambah 50% dikurang 0,1 dibagi 1/7? Silakan dicoba sekarang. Nah, nanti kalau sudah mencoba, kita cek ya jawabannya sama atau tidak. Oke, jawabannya kita ubah dulu ke pecahan biasa ya, untuk memudahkan kalian. Jadi 2/5 ditambah 50%, 50/100 dikurang 1/10 dibagi 1/7. Atau kalian kalau sudah tahu 50% juga bisa langsung dijadikan 1/2 ya, karena paling sederhana dari 50% itu pecahan biasanya adalah 1/2. Nah, misteri masih pakai yang seperti ini. Kemudian setelah itu, nah ini kan ada tambah, kurang, dan bagi ya. Jadi kita dahulukan yang pembagiannya. Sehingga hasilnya yang penjumlahan tetap sampai di pengurangan. Lalu pembagiannya kita jadikan kalinya 7/1. Kita ubah pembilang dan penyebutnya posisinya. Nah, kemudian sampai sini tetap. Nah, yang 1/10 kita kalikan dengan 7/1. Jadi hasilnya 7/10. Baru
kita jumlahkan lalu kita kurangi, tapi penyebutnya beda nih. Nah, karena itu kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya, sehingga jawabannya seperti ini. Penyebutnya jadi 100 ya, per 100. Nah, mudah sekali nih. Jadi kamu boleh langsung tambahkan 90 dikurang 70 sama dengan 20 per 100. Bisa sederhana ya? Ingat, harus paling sederhana. Didapat 1 per 5. Oke, mudah ya? Nah, selesai tadi untuk kita pembahasan dari contoh beberapa soal. Semoga kalian semakin lebih memahami dan mengingatnya. Kali ini Miss Tria minta kalian mengerjakan 4 nomor ini di buku math kalian. Kerjakan dengan teliti ya, tidak perlu terburu-buru. Capai hingga mendapatkan jawaban yang tepat. Oke. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah pertemuan kita kali ini untuk materi operasi hitung campuran pada pecahan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Baiklah, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istilah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.